Halo semuanya, selamat datang kembali di Digital Replay. Pada hari ini kita bakal memutar waktu kembali ke era pertengahan tahun 2000-an. Zaman dimana HP belum secanggih seperti sekarang. Dan tentunya sebelum adanya HP berbasis Android dan juga iOS. Dan kita bakal membahas salah satu game yang menjadi standar emas game adventure pada saat itu. Game yang bernama Diamond Rush. Diamond Rush rilis pada tahun 2006 oleh studio Gameloft. Yang mana game ini bukan hanya sekedar pengisi waktu luang pada waktu itu. Bagi sebagian banyak orang, Diamond Rush adalah tantangan logika pertama yang mereka hadapi di layar resolusi rendah. Di dalam game ini, kita memerankan sebagai seseorang penjelajah yang mencari harta karun di 3 lokasi ikonik di dunia. Yang pertama ada Angkor Wat. Ini adalah level pembuka yang berlatarkan di hutan Kamboja. Di sini kalian bakal belajar mekanisme dasar seperti memanjat tanaman rambat dan menghindari musuh seperti ular. Yang kedua yaitu ada yang namanya Bavaria. Setting latarnya ada di sebuah kastil tua dengan mekanisme yang lebih kompleks daripada Angkor Wat. Banyak sekali jebakan dan juga kesatria berbaju besi yang tentunya bisa melukai kita sebagai player. Dan yang ketiga yaitu yang paling sulit adalah Siberia, yang mana ini berlatarkan ada medan yang penuh dengan es, licin, dan banyak sekali jebakan yang sangat tidak terduga. Yang mana setiap lokasi mempunyai atmosfer dan juga suasana yang berbeda-beda. Dan tentunya Gameloft di sini berhasil membungkus itu semua dalam grafis pixel art yang sangat rapi untuk ukuran zamannya. Gameplay Diamond Rush sebenarnya sangat sederhana, yang mana objektifnya yaitu hanya kumpulkanlah semua permata merah untuk membuka pintu keluar, dan juga untuk mencari kunci serta diamond yang berwarna ungu atau gem yang berwarna ungu. Tapi di luar itu semua, eksekusinya yang sangat jenius. Kalian punya life atau nyawa yang terbatas. Kalian bisa mati karena tertimpa batu, terkena panah, ataupun digigit ular. Salah satu mekanik yang paling ikonik adalah sistem fisika batu, yang mana kalau kalian salah mendorong batu atau memposisikan batu, jalan yang kalian lalui bisa tertutup secara permanen. Dan pilihannya hanya 2. Yang pertama bunuh diri atau restart level dari awal. Kemudian selain itu ada juga sistem checkpoint, yang mana di setiap level disediakan titik-titik di mana kalian bisa menyimpan progres sementara layaknya sebuah save state. Tapi ingat, kalau nyawa kalian habis, save state ini bakal nggak berguna juga. Kalian akan tetap harus mengulang level itu dari awal jika nyawa kalian 0. Kemudian yang selanjutnya yaitu seiring berjalannya progres permainan kalian, karakter kita bakal mendapatkan berbagai alat bantu. Yang pertama, palu atau hammer. Yang mana gunanya tentu yaitu untuk menghancurkan dinding yang retak atau memukul musuh dari dekat. Yang kedua, kompas. Ini fitur krusial buat kalian yang mau mendapatkan progres 100%. Karena kompas ini akan menjadi pusat ataupun sumber navigasi kalian. Kemudian yang ketiga yaitu grappling hook, yang mana sesuai dengan namanya fungsinya yaitu untuk menarik objek dari jauh. Kemudian selain itu ada juga fitur-fitur ataupun easter egg yang disediakan. Contohnya yaitu secret room yang bisa membuat game ini menjadi panjang sekali durasinya. Hampir di setiap level ada dinding yang bisa tembus atau dihancurkan, yang mana jalan itu akan menuju ke sebuah tempat ataupun jalan keluar.
selain dari jalan keluar utama dan juga tempat rahasia yang berisikan berbagai macam harta. Yang mana inilah yang membedakan pemain biasa dengan pemain hardcore di Diamond Rush pada zaman itu. Yang mana pada zaman itu ketika menemukan rahasia ini menjadi sebuah game yang sangat baru karena kita disediakan jalan baru, metode baru, dan juga bahkan map ataupun alur cerita yang baru. Kemudian untuk tingkat difficulty di sini, game ini kalau menurut saya pinter banget untuk mengatur kesulitan. Yang mana level awal terasa santai gitu, tapi pas masuk ke Siberia, game tiba-tiba berubah menjadi tes kesabaran kalau bagi saya. Kalian harus mikir beberapa langkah ke depan sebelum gerakin satu batu. Coba bayangkan, satu gerakan ataupun satu batu saja gitu bisa jatuh dari jalurnya, itu bisa menutup jalan kalian yang ingin kalian lewati. Dan itu menurut saya jenius. Karena dengan adanya mekanisme seperti itu, kita dipaksa untuk berpikir dan juga untuk memecahkan puzzle yang tersedia pada game ini. Dan saya suka itu. Kemudian selanjutnya, ada efisiensi level design. Walaupun kapasitas game Japa itu sangat kecil, biasanya di bawah 1 MB tentunya, tapi level desainnya terasa luas. Karena dengan fitur-fitur tadi yang ditambahkan, entah itu jalan rahasia, kemudian fitur-fitur teka-tekinya yang sungguh sulit untuk dan juga berbagai macam hal yang dapat memperkaya game ini gitu, di bawah 1 MB. Selain itu juga GameLab nggak pakai aset yang berulang secara membosankan. Setiap teka-teki terasa baru dan punya solusi yang berbeda. Oke, mungkin itu untuk pembahasan video kali ini ya, tentang game Diamond Rush ini. Di luar semua mekanisme dan gamenya yang seru, game ini bagi saya memiliki sedikit kenangan ya. Itulah sebabnya kenapa saya bikin video ini, karena pada saat itu ya, saya ingat saya pernah berantem dan juga ribut-ribut lah memperebutkan game ini bersama saudara saya. Dimana pada saat itu di HP, entah HP apa, pokoknya saya lupa. Saya itu download ya, bareng-bareng download ini game ya. Kalau gak salah di Waptrik waktu itu ya. Dan ternyata surprisingly gamenya seru sekali dan membuat kita berantem kecil-kecilan lah ya gitu ya. Tapi selain itu ya, pokoknya di luar dari kenangan dan juga mekanisme game yang seru, saya memainkan ini baru-baru ini juga terasa game yang fresh ya bagi saya. Walaupun 2 dimensi cuman gitu-gitu doang, tapi menarik bagi saya ya. Saya yakin banyak dari kalian yang emang punya pengalaman emosi ya, gara-gara batu sialan yang salah dorong atau tanah yang muncul tiba-tiba gitu bisa bikin mati gitu. Tapi saya yakin kalian pasti suka game ini juga kan. Jadi mungkin itulah yang bisa saya sampaikan ya, walaupun videonya agak amburadul ya, maafkan saya cuma pengen buat video saja. Dan untuk kedepannya saya juga bakal cari-cari lagi game yang menurut saya seru ya, dan semoga menurut kalian juga sama gitu. Tapi saya tidak memaksa, itu hanya preferensi masing-masing ya teman-teman. Jadi mungkin sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banyak kepada kalian semua yang entah siapapun yang klik video ini, dan saya juga tidak berharap ada yang klik. Walaupun ada yang klik, terima kasih banyak kepada kalian. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain pembahasan. Thank you.